radhiyallahu ankum wajibul tawaf ya. Beliau menjelaskan tentang setelah menjelaskan tentang rukun ya ihram ya kemudian wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah kok mboten sebut nggih karena wukuf di Arafah niku kewajibannya cuman hudur ya, berada di Arafah sejenak setelah waktu zuhur. Jadi bahkan di kitab fikih sampai disebutkan misalnya melaku lewat tok di Arafah niku sudah dianggap wukufnya sah ya. Wukufnya sah. Sehingga tidak terlalu banyak syarat rukunnya, jadi tidak disebut ya soal wukuf di Arafah. Langsung beliau membahas tentang kriteria bagaimana yang seyogyanya saat orang itu tawaf. Wajibul tawaf dan wajib untuk tawaf, baik niku tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Ya, karena at-tawaf bimanzilatis shalah. Ya, Nabi menyatakan seperti itu. Tawaf niku sama derajatnya, sama pangkatnya dengan salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Tetapi di dalam tawaf kalian diperbolehkan untuk berbicara. Ya. Jadi nek tawaf ngomong niku tawafnya mboten batal. Ya, tapi makruh. Ya, makruh. Pemeneh kowe ngomong ngrasani tanggamu, wah berat kuwi. Nah. Wajibul tawaf satrul aurah. Ya, wajib untuk menutup aurat. Ya, sama seperti salat. Berarti kalau perempuan berarti hanya boleh dilihat atau diperlihatkan wajah dan telapak tangannya, ya dan juga punggung tangan. Sementara laki-laki ya berarti baina surrah war rukbah, ya harus tertutup di antara pusar dan lututnya. Loh berarti ngeligo sah, ya sah, tapi kan wagu to bro. Ya. Nek wong lanang ngeligo tawaf kan wagu, dikira rumah sakit jiwa pedurungan kok tekan kene ngono. Kemudian wa taharatu minal hadatsain, ya, wajib suci dari dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Itu wajib. Tidak boleh ada orang yang ya, junub atau haid atau nifas kemudian dia tawaf, tidak boleh. Nah, dari semua rukun haji dan rukun umrah hanya tawaf yang wajib toharoh dari hadatsain. Sehingga kalau misalnya ada seorang wanita haid, ya, atau orang pada umumnya tidak punya wudhu, kok dia niat ihramnya sah. Karena tidak ada kewajiban harus suci dari dua hadas. Atau ketika perempuan haid, ya, atau kalau orang yang tidak punya wudhu misalnya, punya hadas kecil, ya, kok dia wukuf di Arafah, wukufnya tetap sah. Ya. Karena hanya tawaf yang diwajibkan suci dari dua hadas. Ya. Nah, itu yang berat itu ketika orang mau masuk Mekah, ya entah umroh, biasanya umroh. Okay. Terus ternyata wayahe haid. Ya, iki nek tetap haidnya melaku 6 hari wayahe mulai, ora sudah umroh gitu. Akhirnya ada beberapa perempuan yang saat waktunya haid, sebelum waktunya haid, mereka minum obat penunda haid ya supaya bisa umroh. Niku nek kepepet, ya. Nek kepepet mau diperbolehkan, tapi nek iso kalau masih panjang waktunya jangan. Ya. Wa taharatu minal hadatsain. Kemudian wa anin najasah, juga wajib bersih dari najis. Ya, wajib bersih dari najis. Ya. Di beberapa kitab disebutkan ya dulu area sekitar mataf tempat tawaf niku ya banyak kotoran burung dara. Ya. Sampai sekarang pun masih ada burung dara, cuman kotoran di sekitar Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu sering dibersihkan kan. Ya dulu ada pembahasan, loh sekarang ketika orang tawaf ya kadang-kadang kotoran burung dara niku terinjak. Maka kemudian para ulama menyebutkan ya dimakfu ya kotoran dari hewan yang muncul yang ada di sekitar tempat tawaf dengan catatan kotoran itu kering. Jadi kalau basah ya harus dibersihkan dulu. Ya. Tapi kalau kering ya kok kemudian keinjak kita tetap jalan tidak ada masalah. Tapi saya kira serano karena wis resik kabeh. Ya, sudah bersih. Tapi dulu sempat ada pembahasan soal semacam itu. Nah di sekitar Ka'bah niku di Masjidil Haram niku sampai sekarang masih banyak burung dara. Iku nek caramu mungkin mbok cekel mbok guabur gitu ya toh. Kelakuanmu ketok Mbok pasangi sing ngono sempritan gitu. Masa kecil kita sama berarti. Wa ayyakuna sab'a tawafat ya fil masjid. Kemudian tawaf niku harus 7 putaran, 7 kali memotori Ka'bah ya. Kemudian harus fil masjid, di area masjid. Jadi tidak boleh di luar area masjid. Ya.
di kue tawaf saka Indonesia. Wah, ra iso. Tur pirang tahun nek kue tawaf saka Indonesia selain ngono to. Ya. Jadi harus di areal masjid. Wal baitu an yasarihi, kemudian Ka'bah diletakkan di sebelah kiri. Ya. Jadi berputarnya adalah melawan arah jarum jam. Ya, melawan arah jarum jam. Wa huwa kharijun anhu. Lah orang yang tawaf itu juga harus ya berada di luar Ka'bah. Jadi tidak bisa tawaf di dalam Ka'bah. Ya, tidak sah. Atau di area atau bagian yang dulunya merupakan bangunan Ka'bah. Di antaranya apa? Di antaranya Hijr Ismail niku yang setengah lingkaran di area rukun Syam, ya rukun Syami. Niku setengah lingkaran niku dulunya merupakan bagian dari Ka'bah. Sehingga ketika ada orang kok tawaf motong di tengah-tengah, maka tawafnya tidak sah. Dia tetap harus melewati atau muter juga di Hijr Ismail niku. Ya. Niku tawaf, ya niku tawaf. Kemudian wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an. Lah setelah tawaf harus sa'i. Oh ya, niki revisi yang kemarin. Kemarin kalau nyebut bahwa sa'i niku boleh dilakukan setelah tawaf, apapun tawafnya, termasuk tawaf sunnah. Niku ternyata pendapat yang tidak mu'tamad di mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad di mazhab Syafi'i, sa'i itu boleh dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf kudum tok. Ya. Ya, kudum sunnah. Cuman sunnah yang lain tidak bisa kan? Ya. Karena yang membolehkan tawaf setelah sa'i setelah tawaf sunnah niku di mazhab Hanafi, Jadi tolong sing ingin nulis di revisi sithik. Paling wong loro telu sing nulis gitu. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an. Ya, wajib juga sa'i niku juga 7 kali. Ya, tapi bukan 7 kali bolak-balik, tapi dari Sofa ke Marwah 1 kali. Marwah ke Sofa 1 kali, ya. Karena Sofa Marwah balik 1 kali yo wasal, Bro. Karena jarak antara Sofa ke Marwah niku sekitar 700 meter. Jadi nek jenengan dari Sofa ke Marwah terus 7 kali niku bolak-balik niku berarti sekitar 3,5 kilometer. Ya. Sing ora biasa melaku rada abot iku ya toh. Nek sing biasa olahraga rak masalah ya. Kemudian wa ba'da tawaf, ya wajib sa'i setelah tawaf. Sekali lagi tawafnya adalah tawaf sunnah yang kudum, tawaf kudum atau tawaf wajib, tawaf rukun. Ya. Kemudian wa iyyabda bis sofa, dan kemudian hitungannya dimulai dari sofa. Jadi jenengan ke sofa dulu, ya karena disunahkan naik ke bukitnya sedikit, ya. Terus mulai dari sofa ke Marwah, terus dari Marwah ke sofa, lagi bolak-balik. Ya. Wa yakhtima bil Marwah, kemudian menghatamkannya, menyelesaikannya atau yang jalan yang ketujuh itu di Marwah, ya di Marwah, ya betul. Ini salah satu di antara peninggalan Siti Hajar saat ya mencari air untuk putranya Nabi Ismail yang sedang kehausan. Nah, itu dikisahkan bahwa Siti Hajar niku anaknya nangis, bingung karena tidak ada air, maka beliau berlari-lari ya di antara Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa sampai 7 kali. Yang kemudian sampai sekarang diabadikan menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah. Kemudian wajibatul haji. Oh ya, yang terkait dengan rukun berarti tinggal halak ya. Halak itu potong rambut, nih minimal 3 helai. Minimal 3 helai. Jadi mau dicabut, mau dipotong, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Terus pertanyaan, lah nek wonge wis kadung gundul misalnya, ya. Maka disunahkan silete atau alat potongnya dilewatkan ya. Dilewatkan di kepala. Ya, sunnah. Kadung gundul ya wis ra usah dibawa potong meneh gitu. Niku rukun ya. Wa wajibatul haji, sementara ada wajib sekali lagi dalam mazhab Syafi'i hanya ada di bab haji yang membedakan antara rukun dan wajib. Ya. Di mana nanti akan dijelaskan bahwa rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Artinya ketika ditinggalkan ya berarti tidak sah sama sekali. Sementara yang wajib kalau ditinggalkan, ya wajib kalau ditinggalkan maka masih bisa diganti. Ya, masih bisa diganti dengan membayarkan dam. Dan itu mangke damnya macam-macam. Ada yang berupa kambing, ada yang berupa puasa, ada yang berupa memberikan makanan.
Yang pertama apa? Al-ihramu minal miqat, ya. Ihram dari miqat. Ya, miqat disebutkan ada dua, miqat zamani, ada miqat makani. Ya, miqat zamani kita sudah bahas kemarin bahwa untuk haji hanya bisa ihram di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama atau malam dari Dzulhijjah. Ya. Jadi pokoknya tanggal 10 Dzulhijjah subuh itu sudah terakhir. Ya, sudah terakhir, tidak bisa lagi orang ihram untuk niat haji. Kalau ada orang kok nekat, wis mumpung mumpung sik bulan Ramadan tak ihram haji, tidak bisa. Karena ketika ihram haji kok di luar bulan-bulan tadi, otomatis langsung menjadi umrah. Otomatis langsung menjadi umrah. Ya, niku miqat zamani. Sementara ada namanya miqat makani, ya, tempat memulai ihram. Tempat memulai ihram. Dan ihram dari miqat makani niku hukumnya wajib. Berarti ketika ada orang yang kok delalah, ya, tidak bisa berhenti di miqat, ya, atau dia ihramnya ketika di Indonesia misalnya, ya, kan banyak beberapa kejadian jamaah haji Indonesia niku pun niat ihram saking bandara Solo atau bandara Jakarta, ya. Niku berarti sudah tidak ihram dari miqat, ya. Nah, niku nanti diganti dengan dam. Nah, iku miqatnya aku kok lali iku nih, patokan nama tempatnya. Ya, untuk orang yang di Mekah, ya, ihramnya bisa dari rumahnya masing-masing. Ya. Orang yang tinggal di Mekah mustautin, ya, tinggal di Mekah, maka dia ihramnya bisa dari rumah. Sementara untuk yang berasal dari arah Yaman, ya, disebutkan ihramnya di sebuah daerah namanya Yalamlam. Ya, Yalamlam. Kemudian untuk Najd itu Riyadh ya. Riyadh Najd maksudnya ya. Riyadh dan sebagainya. Ya, pokoknya Najd lah ya. Itu namanya ada Qarn, ya, atau Qarnul Manazil. Kemudian dari arah Irak, ya, nanti mikotnya di Dzatu Iriq. Ya. Kemudian dari arah Syam, Mesir dan Maghrib, Maroko, niku di Al-Juhfah, sebuah wilayah di dekat Mekah namanya Juhfah. Kemudian untuk orang dari Madinah, Dzulhulaifah. Dan ini tempat yang biasanya dijadikan mikot ihram, ya, untuk jamaah umrah dari Indonesia. Ya. Lah mikot haji ini bisa juga dipakai untuk ihram, untuk umrah. Ya. Jadi nek jenengan dari Indonesia niku sami arahe kalih Yaman. Berarti nek misalnya kok lewat mriku meh ihram umrah bisa di Yalamlam. Ya, bisa di Yalamlam. Kenapa? Karena ihram dari mikot, ya, termasuk dari wajibnya haji plus wajibnya umrah. Wajib haji plus wajib umrah. Kelewat atau ndak ihram dari situ kena dam berupa kambing. Kemudian wajib yang kedua wal mabitu bi Muzdalifah. Oh iya. Ya, untuk ahli Mekah betul. Untuk ahli Mekah ada perbedaan antara haji dan umrah. Untuk haji orang-orang Mekah bisa dari rumah masing-masing. Sementara untuk umrah mereka harus keluar ke Adnal Hil, yang keluar dari tanah haramnya Mekah. Ya, minimal keluar dari tanah haramnya Mekah. Yang kemudian afdolnya nanti di Ji'ronah atau Tan'im atau Hudaybiyah. Ya, diling-ling di Ji'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Karena di tiga tempat ini untuk Ji'ronah Nabi pernah ihram umrah dari situ. Kemudian Hudaybiyah juga Nabi sempat mau ihram dari situ tapi kemudian tidak jadi karena perjanjian Hudaybiyah. Sementara Tan'im merupakan tempat ihramnya Sayyidah Aisyah saat haji wada. Ya. Nah, nek jamaah umrah biasanya Tan'im ya, jarang Hudaybiyah ya. Iya, Tan'im. Paling gorib soalnya. Kemudian wajib yang kedua dan untuk haji adalah wal mabitu bi Muzdalifah, lailatan nahri, ya, untuk menginap. Menginap di sini maksudnya adalah berada di malam hari di Muzdalifah. Ya, saat malam Idul Adha. Ya. Disebutkan setelah tengah malam. Jadi baru bisa dihitung orang niku mabit di Muzdalifah setelah melewati tengah malam. Ya. Kapan? Sejenak cukup. Ya, sa'ah cukup sejenak. Jadi ora perlu sampai kue ngorok barang ning kono ora perlu. Oke. Jadi mangke
disebut ini kalau nembe diceritani Bib Hamid kali ya Tajus yang lebih pengalaman. Ini nanti setelah orang dari wukuf di tanggal 9 di Arafah, ya niku setelah maghrib mulai dibawa menuju ke Muzdalifah. Ya, mulai dibawa ke Muzdalifah untuk nunggu tengah malam. Setelah tengah malam baru kemudian ada yang dibalikkan ke Mekah untuk tawaf, ada juga yang langsung dibawa ke Mina. Ya, untuk ramyo lempar jumroh. Ya. Niku gambarannya ngoten. Jadi setelah wukuf di Arafah, setelah maghrib niku mulai jalan menuju ke Muzdalifah, nunggu tengah malam sampai tengah malam niku terus mulai jalan lagi, sebagian balik ke Mekah untuk tawaf, sebagian lagi dibawa langsung ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah. Kemudian yang ketiga, wal mabitu layalit tasyrik bi Mina, ya, menginap atau berada di Mina saat malam-malam hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya. Lah bedanya mabit di Muzdalifah dengan Mina apa? Kalau mabit di Muzdalifah pokoknya setelah tengah malam ning kono sediluk wis disebut dengan mabit. Sementara mabit di Mina disyaratkan harus mu'dhamul lail. Ya, sebagian besar malam. Jadi nek misalnya ibaratnya Indonesia we lah, ya maghribi saiki jam setengah 6. Ya, subuh jam 4 gitu. Berarti pirang jam iku? Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 10 jam setengah. Ya. Separohnya berarti 5 jam 5 jam 15 menit ya. 5 jam 15 menit. Berarti nginep berada di Mina saat malam tasyrik ya, harus lebih dari 5 jam 15 menit. Harus mu'dhamul lail. Ya, sebagian besar dari malam niku. Ya. Lah terus teng mriku ngopo? Ya wis pokoke bocah-bocah ning kono lah. Ya, aja mbek dolan HP, wong kadang-kadang ngentekke waktu dolan HP. Ya. Kemudian terakhir yang kelima waramyu, ya, melempar jumroh. Melempar jumroh ini ada dua. Yang pertama adalah lempar jumroh Aqabah, khusus Aqabah tok di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Waktunya kapan? Waktunya setelah masuk tengah malam dari malam 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi niku wau dari Arafah ya ke Muzdalifah sebentar sampai tengah malam. Lah tengah malam setelah dari Muzdalifah niku sudah saatnya, sudah masuk waktunya tawaf ifadhah dan juga lempar jumroh Aqabah. Ya, maka kemudian jamaah haji itu ada yang dipecah ya. Ada yang sebagian ke Mekah untuk tawaf ifadhah, ada yang sebagian yang langsung ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah. Karena nek sekaligus ke Mekah semua atau sekaligus ke Mina semua ora kamot gitu ya. Pemenang hawa-hawa sing gede-gede ngene iki gitu. Ya, waramyu. Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama adalah lempar jumroh Aqabah, khusus jumroh Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah yang masuk waktunya setelah tengah malam. Ya, setelah tengah malam. Kemudian ada juga melempar jumroh, ya, melempar jumroh di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk melempar jumroh ula wusta Aqabah 3. Ya. Dan harus urut. Ya, harus urut. Ula dulu, nanti setelah itu baru wusta, setelah itu baru Aqabah. Tidak boleh diwalik. Ya. Pemenang nganggo cup apa? Cup bali cup ngono kuwi iki sik lah ya. Ra iso ya. Nah, berapa jumlah lemparannya setiap jumroh itu setiap jamarat ya diwajibnya adalah 7 kali lemparan ya menggunakan batu. Ya. Cilik-cilik. Nek sandalku kita pegel gitu ya. Ya, jadi harus jadi batu ya. Jadi ndak entuk misalnya kowe bar entuk borongan brongkalan semen mbok jupuk ora iso. Harus yang namanya batu. Jadi batunya kerikil ya, sebisa mungkin kerikil, aja batu gede. Watu gede iku ya. 7 lemparan. Ya, 7 lemparan. Dan enggak boleh sekaligus. Ya, harus satu-satu. Ya. Lah, kalau 3 hari melempar jumroh ula wusta Aqabah di tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, kapan waktunya? Kalau di hari tasyrik niku waktunya dimulai setelah zuhur. Ya, itu yang mu'tamad di mazhab Syafi'i. Tapi
karena sekarang setelah zuhur niku buahnya terlalu padat ya, maka ada pendapat kedua di mazhab Syafi'i yang disebutkan Imam Rafi'i, diperbolehkan untuk melempar jumroh setelah sholat subuh. Ya, untuk mengurangi kepadatan di setelah zuhur di tempat-tempat lempar jumroh niku. Ya. Jadi nek misalnya dengan pas haji, nah ngono loh, semangat aku nek ngono kuwi ya toh. Di misalnya delok wah kini bar zuhur kita ikut terlalu ramai, maka bisa untuk melempar jumrohnya dari setelah subuh. Semua orang mikirnya gitu. Akhirnya pagi yang paling banyak. Oh gitu ya. Wah, triknya wis jadi rahasia umum berarti ya. Nah, kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah sampai ghurub, sampai terbenamnya matahari di hari itu. Ya. Kemudian yang menarik dari jumroh ini ketika terlewat di hari itu, maka masih bisa dilakukan besoknya. Ya. Jadi misalnya dengan tidak raiso melempar jumroh Aqobah tanggal 10, ya. Maka besok tanggal 11-nya bisa melempar jumroh Aqobah. Tapi ya kalau ya hari sebelumnya dia belum melempar, maka misalnya tanggal 10 dia belum melempar jumroh Aqobah, maka tanggal 11 dia tidak boleh melempar ula dan wusta sebelum melempar Aqobah dulu untuk tanggal 10. Jadi harus diurutkan sesuai dengan harinya. Ya. Jadi misalnya tanggal 11 dia tidak bisa karena suatu hal misalnya. Dia baru bisa tanggal 12. Maka ketika dia melempar jumroh ula, dia niatkan lemparan jumroh ini untuk yang tanggal 11 kemarin. Nanti pindah ke wusta juga untuk tanggal 11. Pindah lagi ke Aqobah untuk niatnya tanggal 11. Setelah itu baru balik ke ula untuk melempar yang di hari itu, di tanggal 12. Jadi nek mbok ropol kabeh sampai tanggal 13 ora mbok lempar jumroh, kesel awakmu gitu ya. Karena harus bolak-balik ya, harus bolak-balik. Kemudian di antara juga yang menarik di jumroh Aqobah ini bisa diwakilkan kalau ada udzur. Tapi syaratnya yang diwakilkan sudah harus melempar jumroh untuk dirinya sendiri. Ya. Iki nek pikiranmu wis batin wah proyek iki ya. Pikiran-pikiran ngono lah pokoknya lah ya. Kemudian yang terakhir wajibnya haji adalah tawaful wada. Dan ini khilaf. Sebagian ulama menyatakan tawaful wada masuk di rangkaian ibadah haji dan umrah. Ya. Sebagian menyebutkan itu. Jadi tidak sah ketika ada orang tidak melakukan tawaf wada, maka dia wajib bayar dam. Ya. Dan juga umrohnya dan hajinya kurang sempurna. Tapi disebutkan di Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Imam Nawawi bahwa tawaful wada tidak ada hubungan dengan haji dan umrah. Jadi wajib bagi siapa saja orang yang berada di Mekah ketika mau keluar dari Mekah. Ya, dengan jarak sekitar 84 km atau masafatul qasar. Ya. Dia mau keluar dari Mekah sejauh tempat yang bisa untuk qasar salat, maka dia diwajibkan untuk tawaf wada. Ya. Dan niku ono cerita lucu, rombongan pas kula umroh niku rombongan enten sing ketinggalan umroh tawaf wada niku sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Dan ketika kita tawaf niku ternyata piyambake nembe 3 puteran, ya nembe 3 puteran. Niku adzan wayahe adzan subuh, nggih. Jadi kudu dirapike untuk soft salat, ya untuk soft salat. Terus akhirnya ibu-ibu niki ya wis manut, ya. Nata soft salat. Terus langsung wangsul. Ya, langsung wangsul. Bar sarapan terus tanggal kula. Bib, kula iku wau pas tawaf nembe 3 putaran kok. Terus dideke kali tentarane. Oh, mboten masalah Bu, wong bar tawaf dengan bar salat dengan tesih saged tawaf mulih. Lho nggih mboten Bib kula wangsul. Mikir aku, tawaf telung putaran ki untuk pahala apa ora ya. Terus kalau mikir, wah kini tak omongi wajib, aku dikon ngancani, ya toh. Kon ngancani, kudu nganggu ihram sih, karena sampai sekarang masih orang kalau masuk di sekitar mataf harus pakai, untuk laki-laki ya harus pakai ihram. Lah wis adus wis iki dadak nganggu ihram meneh, wah berat ki. Wis nganggu pendapat yang terakhir welah bahwa tawaf wada iku sunnah. Karena ada pendapat juga yang menyebutkan bahwa tawaf wada iku hukumnya sunnah, tapi yang muqtamad di mazhab Syafi'i tawaf wada hukumnya wajib. Hanya khilafnya adalah apakah kewajiban ini terkait dengan haji dan umroh atau kewajiban tersendiri. Ya. Jadi muqtamadnya hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah haji dan umroh di tanah suci Mekah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
والله أعلم بالصواب. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا الأوراد وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد قص الصحب، والحمد للإله في البدء والتالي.